Entitas inti yang untuk membangun peradaban itu adalah ada 3. Ya, yang pertama itu ada EOA Club. Ya. Terus yang keduanya ada EOA Gold dan yang ketiganya adalah Wakaf Peradaban. 3 entitas inilah yang sebagai inti dari peradaban EOA, pergerakan peradaban EOA. Sehingga sangatlah bila EOA Club ini sebagai salah satu entitas inti ya menjadi concern kita semua ya. Kita semua sebagai seorang EOA haruslah tahu apa itu. Ya. Karena tadi saya pakai ini ya, saya coba pakai Pak Dodi ya, ketua PPLC ini pagi ya. Dia seperti rangkaian ya. Satu rangkaian kereta api ya, ada beberapa kereta di dalamnya untuk mencapai satu tujuan, satu destinasi gitu ya. Nah, kalau ada satu kereta saja dalam rangkaian tersebut yang bermasalah, katakanlah remnya itu rodanya ngelok gitu loh, si brake-nya itu ngelok, remnya itu ngelok ya, itu mengakibatkan seluruh rangkaian keretanya tidak berjalan ya. Begitupun dalam hal peradaban EOA ini, kalau ada satu entitas saja yang tidak berfungsi secara optimal, itu memungkinkan namanya tujuan peradaban EOA itu bisa tidak tercapai. Nah, maka seyogyanya lah kita semua yang berada di dalam entitas peradaban EOA ini, baik di EOA Gold, EOA Club, terus di Wakaf Peradaban, terus ada lagi di entitas lainnya, seperti PPLC, YAI, semua mengetahui, memahami, menyadari apa fungsi dan peranan EOA Club ini, dan bagaimana kita semua ini mengambil peranan di dalamnya. Untuk bersama-sama, bahu-membahu, ya, berjuang untuk mewujudkan visi peradaban EOA ini. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin nggak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan. Intinya itu saja. Nah, sekarang saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nasor nih, perwakilan dari pusat, manajemen pusat yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing session ya. Berbagi mengenai apa itu EOA Club. Biar lebih jelasnya, saya bisa aja menjelaskan, tapi lebih baik kita dapat dari sumber langsung ya, dari sumber yang sumber gitu, biar lebih afdol. Karena itu, mangga tafadol, Kang Arif, dipersilakan untuk Mas Nasor untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Fadli. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke Mas Nasor. Cek Mas Nasor. Ya. Jelas suara saya? Siap. Jelas insya Allah Mas. Tafadol Mas Nasor. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Singkat aja nih ya. Kalau saya sebenarnya masih cetek ilmunya nih. Banyak guru-guru semua di sini, ada Pak Fadli yang ilmunya lebih ini, ada Bu Suci. Aduh. Ya, yang sudah luar biasa. Ya, sebenarnya saya kalau sharing-sharing di sini saya agak ini juga nih, agak-agak minder atau apa gitu ya. Saya masih muda, ilmunya juga masih cetek banget gitu. Mungkin karena saya hanya posisinya ada di pusat aja gitu. Ya. Insya Allah nanti kita singkat aja ya, biar nanti sesi tanya jawabnya agak panjang ya. Afwan, sebelumnya saya lagi ada di perjalanan, tadi mendadak ada keperluan yang harus saya balik ke Cirebon ya. Jadi saya asli Cirebon nih. Afwan nih, jelas suara saya? Cek.
Jelas Mas Nasor, jelas. Jelas Mas Hasan, cuman mungkin agak sedikit dijauhin ya. Ya, agak sedikit dijauhin aja. Oh, terlalu dekat ya? Iya. Soalnya pakai masker. Sebentar. Nah, itu lebih enak nih. Cek. Nah, lebih bagus. Saya sebenarnya kemarin dikontak sama Kang Arif, diminta buat sharing di teman-teman yang ada di Bandung, sahabat surga yang ada di Bandung. Saya sebenarnya bingung, saya juga mau di-sharingkan apa gitu. Ya, sebelumnya sudah pada tahu belum Ewa Club itu seperti apa? Nah, coba saya tanya dulu nih. Ini mohon maaf nih karena kondisi saya di sini agak-agak ini ya. Jadi konsennya juga kadang agak terpecah. Ada yang udah tahu Ewa Club itu seperti apa? Ya, dari kawan-kawan semua. Yo, silakan tulis di kolom chatnya. Silakan tulis di kolom chat. Baru baca dikit-dikit aja, globalnya aja. Masya Allah. AUG MUG ada yang sudah merasakan produk-produknya Ewa Club? Ataupun yang beli Ewa Gold ada yang sudah? Nah, kalau tadi kan sudah dijelaskan secara gamblang ya sama Kang Fadli. Ewa Club itu apa sebenarnya sih udah daging semua tuh, udah disampaikan semua sama Kang Fadli tuh. Ewa Club itu apa ya? Nah, udah ada yang merasakan produk-produknya Ewa Club? Sudah ada belum? Belum. Nah, di sini jadi belum semua ya. Udah ada, Kak. Mas, udah ada lah yang nggak ada. Yang Save Your Gold pun ada. Save Your Gold pun ada, ya. Alhamdulillah. Baik, kita langsung aja ya. Bisa dibuka slide-nya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ewa Club atau The Power of Ukhuwah ya. Ini tagline-nya. Siap, maaf, di saya agak delay ya. Jernih. Sinyal di sayanya kayaknya agak terganggu nih. Siap, Kang Arif, boleh dibuka slide-nya? Baik, Mas. Baik. Sebelumnya mohon maaf, ini harusnya Bang Doli nih yang menjelaskan ini yang lebih dalam lagi sebenarnya ya. Tapi qadarullah Bang Doli juga lagi kondisinya kurang sehat ya. Jadi lagi bener-bener istirahat nih beberapa minggu ini. Ya. Club dengan tagline-nya The Power of Ukhuwah ya. Kita bener-bener next kan. Siap. Sekarang. Kang Arif. Iya, Mas, ini udah di next, Mas. Bentar, Mas. Ini sepertinya agak gangguan. Itu belum maju slide-nya, Kang Arif. Belum maju ya, Pak ya. Sebentar, Pak. Belum. Bentar, Pak. Ini sepertinya lagi. Kang Arif. Slide-nya belum berubah itu. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Sepertinya ini ada sedikit. Udah saya ajang share ya. Boleh dari Pak Fadli aja. Deh. Baik, Pak. Ya. Oke ya, close itu aja. Sudah, Pak. Atau coba saya coba share ya.
Kang Arif, monitor. Oh, mau Boleh. dari Mas Nasr langsung? Iya, coba. Siap. Saya Boleh, langsung boleh. share. Siap. Miss nih. Oh, alhamdulillah udah bisa nih, Mas Nasr nih. Nah, kelihatan kah slide-nya? Afwan? Kelihatan Mas, jelas Mas. Jelas Mas Nasr. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jalan sendiri ya teksnya. Nah, kenapa sih klub itu dibentuk ya? Awal mulanya, latar belakangnya. Nah, ini faktanya ya. Aduh, diri. Faktanya bahwa kekayaan Indonesia itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Nah, 4 orang terkaya di Indonesia itu hartanya sama dengan 100 juta masyarakat Indonesia. Harta 50 orang terkaya Indonesia itu nyaris setara penerimaan negara. Ya, jadi orang-orang kaya di Indonesia kalau dikumpulin ini hartanya nyaris setara dengan penerimaan negara saat ini. Nah, satu orang terkaya di Indonesia itu menguasai 46% kekayaan penduduk ya di Indonesia. Jadi dari sinilah ya. Terus itu ketimpangan ekonomi di Indonesia itu ada ya. Nah, ketimpangan di Indonesia itu ekonominya itu peringkat 4 ya. Peringkat 4 dengan 49,3. Ini data dari kata data ekonografik ya. Selanjutnya selain ketimpangan-ketimpangan ada lagi di sini yang bertentangan itu adalah Afwan, slide-nya jalan sendiri ya. Kelaparan dan obesitas. Nah, adanya kelaparan dan obesitas karena ketimpangan tadi ya. Yang kaya makan banyak gitu kan, yang miskin apa nih, saya jadi konsennya terpecah nih. Slide-nya jalan sendiri. Coba dari Kang Fadli ya. Saya dari handphone. Oh. Boleh Kang Fadli monitor? Di saya juga sama Mas, sama Pak Padli boleh Pak Padli. Ya, saya screen dulu nih. Apa settingannya ya? Ada yang ini ya dari slide-nya ya, saya lupa nih. Kayaknya settingan. Sudah terlihat yang dari saya? Siap. Nah, ini ya. Nah, kelaparan dan obesitas kan. Ini memang jadi poin-poin yang sangat ini ya, ketimpangan di Indonesia ini. Slide-nya kayaknya jalan sendiri ya, Kang? Iya, dari filenya ini berarti.
Mas Nasor. dari filenya ya. Iya. Nggak tahu kenapa nih. Aduh, iya lupa nih. Hidung, di Sunda mah hidung, jalan sendiri, nggak usah diperintah. Nah, alhamdulillah berarti intinya dari poin-poin ini ya, bahwa itu salah satunya itu karena riba ya. Nah, fakta-faktanya akibat dari riba seperti ini ya, adanya kemiskinan ya, dari ketimpangan tadi, kemiskinan di Indonesia yang cukup banyak ya, apalagi di musim pandemi ini yang konon katanya bertambah ya. Itu lanjut Kang. Nah, fakta-fakta lain akibat dari riba itu ya, aplikasi pinjaman online. Nah, aplikasi pinjaman online itu sangat merebak sekali saat ini, sangat banyak sekali. Ya, ngeri. Salah satunya di sini ngerinya pinjaman online. Baru nunggak 2 hari, fotonya disebar dan siap digilir di medsos. Terus sopir angkot bunuh diri karena terlilit utang pinjaman online sampai 13.000 ya, online. Iya, pinjol. Saya juga pernah itu pinjaman, saking merebaknya pinjaman online, saya pernah nomornya itu sampai kayak dijadikan apa ya? Dijadikan konfirmasi gitu, konfirmasi saudara atau saya nggak ada yang pinjaman online gitu kan. Nah, ini sedangkan saya tidak mengenali. Ya, itu banyak nomor-nomor yang jadinya dijadikan seperti itu. Akhirnya itu dia kerja ya, walaupun jadi security ya, dia pernah terlilit pinjol sampai berapa angkanya, 13 juta sampai 15 juta kalau nggak salah. Ada juga yang teman-teman saya yang seperti itu. Ini sangat merebak sekali ya. Next. Next, Kang Fadli. Suara saya masih jelas? Jelas. Jelas, Next, Kang Fadli. Slide-nya. Nah, di sini juga faktanya bahwa perekonomian Indonesia itu adalah ditopang oleh UMKM ya. Nah, UMKM yang walaupun beberapa hari M itu dari Kementerian UMKM ya kalau nggak salah, agak sedikit ribut-ribut kan di dunia perpolitikan ya. Tapi memang faktanya Indonesia itu perekonomiannya ditopang sebagian besar oleh UMKM. Nah, Fadli. Nah, solusi dari riba ya itu adalah jual beli dan sah. Nah, ini salah solusinya ya. Maka dari itu, lanjut Kang, lanjut aja terus. Next Kang, slide-nya. Next, lanjut aja, langsung biar agak singkat. Mohon maaf, baterai saya lowbat nih sepertinya. Biar nanti tanya jawabnya agak panjang. Langsung ke fitur-fiturnya aja ya, Mas ya. Langsung ke klubnya aja. Ya, Kang, lanjut. Ini agak lambat juga nih kayaknya. Ini filenya kayaknya bermasalah juga nih, Mas. Iya. Nah, mulai ya nih. Menghapus koperasi nih.
Langsung Nah, aja. nih kunci dari, nah ya langsung. Mengapa harus koperasi? Boleh? Oh, monitor Mas Nasor habis baterai gitu. Lanjut Kang Fadli. Ini kayaknya putus-putus nih. Cek. Iya, betul, betul. Putus ya. Ini Kang, slide sebelumnya. Kunci dari tujuan distribusi harta. Oh, slide-nya bisa. Nah, lanjut Kang. Kenapa harus koperasi? Ini yang pertama, koperasi adalah badan hukum resminya ya. Koperasi koperasi menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ya, dari permasalahan tadi, maka dari sinilah poin-poinnya ya. Terus koperasi menjalankan peran distribusi harta sesuai ajaran agama Islam. Ya, tentunya koperasi syariah ya dalam artian di sini. Terus untuk pemberdayaan anggota juga. Terus koperasi mampu menjangkau sampai lapisan terbawah. Nah, ini makanya kenapa kita juga keanggotaan sampai diturunkan ya, hanya 175.000 saja. Ya, untuk anggota pertama, untuk awal. Lanjut, Kang. Nah, ini badan hukum kita ya. Itu legalitasnya adalah namanya KSPPS Simpul Berkah Sinergi. Ya, nama resminya itu adalah KSPPS Simpul Berkah Sinergi. Nah, brandingnya itu adalah EOA Club. Seperti itu ya. Nah, ini ketetapan Menteri Koperasi dan UMKM dan akte notarisnya. Next, Kang. Next. Terus Mas Nasor? Putus ya Mas Nasornya ya. Monitor Mas Nasor. Siapa itu yang nangis? Si bungsu, Bu. Ah, Ya, habis mungkin baterainya ya. lanjut aja sama Kang Fadli. Tuh, kalau Mas Nasor suaranya kersek-kersek ke telinga juga sakit. Gitu ya. Enggak, Pak Padli. Lanjut sama Pak Padli. Oke. Ini presenter dadakan nih ya. Punten sebelumnya nih. Karena filenya. Jadi nggak tahu nih apa yang akan disajikan ya. Tapi saya coba aja lah ya. Intinya sudah disampaikan oleh Mas Nasor atau Bang Nasor tadi ya. Di koperasi kita ini adalah koperasi KSPPS ya. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Itu adalah bentuk koperasinya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM ya, yang sudah dicatat di akta notaris juga sebagaimana di slide sebelumnya tadi. Ya. Namanya adalah KSPPS Simpul Berkah Sinergi, KSPPS SBS dengan rebranding nama EOA Club biar melekat ke apa namanya di hati kita semua sebagai EOA, Employee of Allah ya.
Nah, bila kita lihat di sini namanya adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah ya. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah apa? Ya, karena eh, simpan pinjam itu ya ada transaksi yang mendekati riba bila mana salah dalam hal akad dan transaksinya. Sehingga dalam L-Code ini terkait pinjamannya masih apa ya istilahnya tidak diaktifkan ya. Kita hanya mengaktifkan fitur untuk simpan dan pembiayaan syariahnya saja. Ya, untuk menghilangkan hal-hal yang berbau riba. Karena ya jelas kita seperti ketahui bersama namanya riba itu harus kita hindari. Ya, karena itu adalah berbahaya. Oke, lanjut ya. Oh ya, ini yang terakhir adalah dari surat Al-Maidah ayat 2 ya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat sisanya. Ya, betul sekali. Ewa Club inilah sebagai wadah tempat kita saling tolong menolong. Ya, karena Ewa Club ini sebagai koperasi sama seperti bank, mempunyai fungsi intermediari, fungsi perantara antara yang punya modal dengan yang tidak punya modal. Nah, ini koperasi memainkan peranan di sana sebagai perantaranya yang menghubungkan. Ya, boleh jadi antara yang punya modal sama yang nggak punya modal tadi, ya itu nggak ada hubungan, nggak saling mengena. Nah, koperasi inilah yang saling menghubungkan. Ya, tentunya kita menghubungkan sesama saudara kita, ya umat Muslim, ya, dan berdasarkan akad syariah. Karena itu memang girohnya di sini adalah bagaimana kita semua ini menghayati girohnya para pemuda Ansor, ya, di mana para pemuda Ansor itu begitu lapangnya, begitu bahagianya menyambut kaum muhajirin, ya, kaum muhajirin yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan apa? Mereka yang hijrah dari Mekah, keadaan saat di Mekah tertindas di apa namanya apa istilahnya diintimidasi gitu ya, ibadah pun dilarang, mereka harus pindah berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk mendapatkan sesuatu baik. Bisa terjadi bila mana ada orang-orang Ansor yang menyambutnya, yang menolongnya, gitu. Nah disinilah harapannya kita semua sebagai anggota LA Club ya mempunyai giroh sebagai pemuda Ansor. Lanjut ya. Apa slide berikutnya nih? Saya nggak tahu nih. Oke. Ini visi misi ya. Kalau visi misi ya bisa dibaca aja deh. Visinya menjadi koperasi syariah terbaik di Indonesia. Misinya menciptakan apa nih aku baca saya. Sorry digeser dulu. Kesejahteraan bagi para anggota. Bentar ya. Ups. Waduh. Ya, jadi misinya adalah menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan dengan semangat gotong royong dan keluargaan. Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota, mempunyai kontribusi dalam perkembangan keoperasian di Indonesia, dan mengelola operasi dan usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip good corporate governance. Ini usulan saya dulu nih ya. Dimasukkan ke misi nih. Oke, intinya sih bagaimana peranan Waklub ini ya, itu memberikan nilai tambah, ya, nilai tambah tidak hanya kepada anggotanya. Sudah pastilah kalau anggotanya pasti diperhatikan oleh Waklub ya. Tapi bagaimana Waklub ini pun bisa mempunyai peran yang lebih besar lagi, berdampak luas lagi kepada masyarakat ya. Yang seperti tadi kalau lihat slide-slide sebelumnya itu banyak bicara tentang apa umat ya, kesenjangan ekonomi gitu ya. Itu mimpi-mimpi besar ya yang harus diperjuangkan. Wasilahnya banyak dan salah satunya memang di Ewa Club inilah. Boleh jadi kita tidak mencapai tujuan tersebut ya dalam sepanjang umur kita ya. Nah, sehingga harapannya menjadi legasi kita bahwa kita tercatat
dalam sejarah tercatat dalam catatan malaikat raqib ya, bahwa kita punya tabungan amal soleh yang menjadi bagian mengambil peran dalam perjuangan Ewa Club ini. Nah, Ewa Club secara entitasnya mempunyai value ya, atau nilai-nilai ya. Di antaranya adalah bernilai spiritual ya, mempunyai semangat gotong royong dan keluargaan, dan bagi hasil sistem sesuai syariah, sistem yang support untuk global market ya. Kita punya mimpi besar itu memang bagaimana menghubungkan tadi antara yang punya modal sama yang nggak punya modal. Harapan nanti yang itu bisa terbooster ya, terdorong untuk berkembang usahanya, sehingga nantinya semakin banyak lagi saudara muslim kita yang berdikari dalam usahanya, sehingga terbangun nanti global market lah, global market muslim, global market. Ewa Club ini juga menjadi bagian dari ekosistem bisnis ya. Saya sudah singgung di awal ya, ada namanya Wakaf Peradaban, ada namanya Ewagot, adanya Ewa Club ya. Itu semua bersinergi ya. Tujuannya adalah untuk membentuk Muslim Global Market ya. Singkatnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah integrasi platform. Nah, inilah unique selling proposition-nya Ewa Club ya. Jadi uniqueness-nya, product differentiation-nya Ewa Club dibandingkan koperasi-koperasi lainnya. Harapannya dengan diferensiasi produk ini, perbedaan kelebihan yang ditawarkan oleh koperasi Ewa Club ini koperasi Ewa Club ini akan menjadi pilihan utama dari kita semua dalam hal berkoperasi. Nah, kenapa harus bergabung ya? Ya sebenarnya saya di sini semua kan sudah jadi anggota ya. Ya, tapi kebanyakan nih teman-teman semua nih menjadi anggota koperasinya itu bundling pada saat menjadi AOG dan MOG. Otomatis gitu loh. Otomatis ya. Taunya saya jadi AOG, nggak tahu jadi, saya jadi anggota Ewa Club juga ya, nggak tahu. Beda kalau saya. Kalau saya gini-gini pendiri. Pendiri ya. Jadi udah jadi anggota koperasi dulu sebelum jadi AOG. Nah, gitu. Tapi teman-teman memang ya saya nggak maksud apa-apa ya. Itu hanya sedikit intermezzo aja ya. Jadi memang sebagian besar dari kita ya banyak yang belum tahu tentang Ewa Club gitu ya. Karena tadi jadi anggota Ewa Clubnya itu melalui proses bundling pada saat menjadi agen atau menjadi member dari Ewa Gold. Ya, nggak apa-apa. Di momen inilah kita sama-sama belajar atau mengetahui tentang Ewa Club ini, sehingga kita lebih jelas dalam hal melangkah ke depannya mengambil peran apa yang bisa kita berikan dalam Ewa Club ini. Nah, kenapa harus bergabung ya menjadi anggota Ewa Club ini? Yang satu, berbagi kebahagiaan. Kedua, membebaskan saudara kita yang terjerat riba. Yang ketiga, distribusi harta. Yang keempat, One Quran Institute. Yang kelima nih, pemberdayaan ekonomi dengan semangat gotong royong dan keluargaan. Yang keenam, pengentasan kemiskinan. Insya Allah 6 tujuan ini bisa tercapai dengan hadirnya kita, keberadaan kita sebagai anggota Ewa Club. Selama kewajiban-kewajiban kitanya ditunaikan. Ya. Karena suatu entitas, suatu sistem tidak akan jalan kalau orang-orang yang di dalamnya itu tidak menjalankan hak dan kewajibannya secara baik dan benar. Seperti itu ya. Maka seyogianya lah kita semua nanti menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota Ewa Club. Nanti kemudian barulah bisa memanfaatkan hak-haknya gitu. Hak-haknya sebagai anggota Ewa Club. Lanjut ya. Apalagi nih? Ini tujuan Ewa Club nih, sekolah gratis. Wah, luar biasa nih. Wakaf Peradaban, Modern UMKM, Bank Muslim. Nah, ini ya tujuan-tujuannya ya.
Nanti ke depannya mudah-mudahan jadi bank kita ini. Nggak jadi koperasi ya, bisa lebih luas lagi mendapatkan manfaat sebagai fungsi intermediarinya tadi. Lanjut, apa nih? Nah, pelayanannya EOA Club ya. Servisnya pembiayaan, ada upgrade skill, ada simpanan, ada JISWAF. Nah, ini fitur-fitur ya, fitur-fitur dari pelayanan EOA Club nih. Ya, kita menampung JISWAF juga ya. Tapi belum optimal memang. Ya, tapi kedepannya akan menampung JISWAF juga. Akan bersinergi dengan EWAGOT, bersinergi dengan Wakaf Peradaban juga. Nanti bersinergi juga dengan inspirator amalnya. Ya, iya. Pokoknya banyak peluang lah, banyak ruang untuk perkembangan, untuk sinergi juga. Terus yang keduanya adalah simpanan ya. Sama seperti koperasi-koperasi yang lainnya ya. Ada simpanan-simpanan yang merupakan kewajiban bagi seluruh anggotanya. Yang pertama adalah simpanan pokok ya pada saat mendaftar pertama kali. Terus yang keduanya adalah simpanan wajib. Simpanan wajib yang harus kita tunaikan tiap bulannya. Seperti itu ya. Terus yang ketiga ada simpanan berkah. Simpanan berkala itu semaunya kita saja ya. Untuk nambah-nambah seperti itu. Ada simpanan-simpanan yang lainnya, biasa simpanan buat tabungan pendidikan, simpanan buat umroh, buat kurban dan lain sebagainya. Lanjut, ada upgrade skills ya. Kedepannya, EOA Club ini juga karena punya tujuan ya untuk membangun muslim global market ya. Kita tidak hanya menyalurkan uang dana kepada saudara-saudara muslim kita yang membutuhkan uang, enggak. Kita juga memberikan ilmu, memberikan pembekalan, memberikan coaching dari sisi manajemen bisnisnya. Sehingga tidak hanya memberikan modal, tapi kita juga memberikan ilmu manajemen bisnis sehingga menjadi katalisator bisnisnya sesuai musim kita semakin berkembang lagi. Seperti itu. Kita juga punya ada namanya bedah lapak. Ya. Siapa yang sudah tahu bedah lapak nih? Ya. Oke, pernah lihat ini ya, pernah lihat di YouTube apa videonya gitu ya. Nah, ini bagian dari upgrade skills ini gitu ya. Bagaimana upgrade skill ini nanti didokumentasikan ya. Dokumentasikan dalam suatu program bedah lapak. Seperti itu. Singkatnya ya. Dan yang berikutnya fitur dari EOA Club ini adalah pembiayaan syariah. Ya. Ada yang berbentuk pembiayaan berjangka ya, dan ada juga yang pembiayaan untuk produktif ya. Hanya untuk saat ini ya, karena memang aset EOA Club masih kecil ya. Kita kan efektifnya sebenarnya meskipun sudah berdiri sejak 2019 pertengahan ya, tapi efektifnya baru running tuh di pertengahan 2020 ya. Jadi setahun efektif pun belum ya. Jadi memang masih PR masih banyak gitu ya. Ya teman-teman juga nih simpanan-simpanannya banyak yang belum tunaikan ya. Sehingga aset dari EOA Club ini masih kecil. Karena asetnya masih kecil sehingga apa? Fungsi intermediate tadi ya untuk membantu pembiayaan ini masih terbatas kemampuannya. Makanya jangan bandingkan dengan Bank Syariah Mandiri. Ngomong merek ya. Nggak boleh ya. Jangan bandingkan dengan Bank Syariah A. Jangan bandingkan dengan Bank Syariah B gitu ya. Jangan bandingkan dengan Bank Syariah C gitu. Atau koperasi syariah lain misalnya ya yang sudah lebih lama berdirinya gitu ya. Kan gitu ya. Itu bedanya apa ya dari asetnya ya, dari aset yang dikelolanya. Kalau lembaga keuangan itu bilang aset itu apa, dari simpanannya gitu ya. Alhamdulillah sebenarnya EOA Club ini punya potensi yang luar biasa ya, baru berdiri aja sudah punya anggota ribuan gitu ya. Terima kasih kepada EWAGOT itu. Kepada EWAGOT dari AOG MOG ya, otomatis jadi anggota koperasi ya. Itu merupakan sumber daya yang luar biasa buat EOA Club, punya anggota yang sudah ribuan gitu ya. Tapi ini ya, anggota yang ribuan ini masih belum dioptimalkan. Gitu. Indikatornya apa? Dari pembayaran simpanan wajibnya. Gitu. Itu yang menentukan bagaimana si roda operasionalnya EOA Club ini berputar gitu loh.
Kalau nggak ada bensinnya gitu ya, nggak ada simpanannya ya susah diputar jadinya gitu. Makanya teman-teman yang membutuhkan pembiayaan, saya mau apa namanya, katanya Ewa Club mau mengentaskan riba nih ya, saya terjerat utang riba nih gitu ya. Apa namanya, terjerat utang ribanya beli mobil misalnya gitu ya, masih ada 100 juta lagi outstanding gitu. Bisa nggak dibantu sama Ewa Club? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa, tapi nanti, tidak sekarang. Karena kalau sekarang kami masih terbatas untuk nilai maksimal ada di 25 juta rupiah. Gitu. Yang saat ini sudah bisa dibiayai adalah misalnya yang produktif untuk apa? Pembelian motor ya untuk usahanya, atau pembiayaan untuk umroh. Itu yang sudah jalan. Itu contohnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini keanggotaan ya, keanggotaan kita nih yang tadi saya sampaikan wajib ya. Ya, itu kalau pada saat pertama kali mendaftar ada biaya administrasi Rp100.000 saja ya. Terus simpanan pokoknya murah saja, cuma 50.000. Ya, cuma 50.000 nih. Itu dan sekali aja pada saat mendaftar ya. Baru yang berikutnya ada namanya simpanan wajib bulanan. Ya, minimal di angka Rp25.000. Mau lebih, monggo diperbolehkan, sangat terbuka pintu kami. Nah, dana inilah yang akan digunakan untuk membantu saudara-saudara muslim kita yang membutuhkan pembiayaan syariah. Ingat, girohnya pemuda Ansor di sini ya. Bagaimana kita ini mengambil peranan sebagai pemuda Ansor yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mau hijrah dari utang riba, mau hijrah apa namanya butuh bantuan untuk mengembangkan bisnisnya dan lain sebagainya. Jadi mudah untuk jadi anggota Ewa Club ini. Cukup Rp175.000 aja di awal. Rp175.000 aja di awal. Mudah sekali. Nah, satu anggotanya pun gampang nih ya. Ya pendaftaran, proses ya. Saya jangan lihat yang ininya ya. Ditolak dikembalikan. Pokoknya optimis diterima gitu ya. Pendaftaran, proses diterima, memenuhi persyaratan, langsung deh menjadi anggota. Seperti itu. Apa saja manfaat jadi anggota Ewa Club ya? Ya tentunya tadi ya apa namanya sebagai pemilik dananya sendiri ya atau sebagai pemilik koperasi ya. Karena dia memiliki apa sudah menunaikan kewajiban untuk membayar simpanan pokok dan wajibnya gitu, Bang. Karena sifatnya koperasi itu adalah dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Nah, bagi siapapun anggota koperasi yang rajin membayar simpanan wajibnya, otomatis dia sebagai pemilik koperasinya juga. Ya, berikutnya adalah sebagai pengguna jasa pembiayaan koperasi. Ya, fitur di koperasi nggak hanya pembiayaan dan lain sebagainya ya, fitur-fitur lainnya. Terus memiliki kesempatan pemasaran produk ya. Ini yang akan apa namanya dikembangkan oleh kita yang Muslim Global Market itu ya. Kita akan mengupayakan fungsi channeling atau funneling ya. Kayak gitu. Bagaimana potensi-potensi usaha-usaha dari anggota koperasi ya. Kita identifikasi, kita inventarisir dan kita sinergikan dengan mungkin perwakilan-perwakilan daerah yang lainnya gitu. Siapa tahu bisa bersinergi ya. Di sini kita bisa supply apa, di daerah lain butuh apa gitu. Ada link and match di sana. Kita coba hubungkan seperti itu. Terus manfaat anggota lainnya apa? Setiap akhir tahun mendapatkan alokasi sisa hasil usaha ya atau keuntungan dari koperasi, bisnis koperasi itu sendiri. Yang terakhir, mendapatkan pelatihan usaha dan pengembangan usaha. Ini menarik sekali sebenarnya ya buat teman-teman anggota yang punya usaha ya. Bisa kita support misalnya dari sisi manajemen SDM-nya, manajemen pemasarannya, manajemen operasionalnya, atau manajemen keuangannya. Atau dari awalnya dulu ya, hal mendasarnya, dari mindset bisnisnya itu sendiri. Itu akan kita gembleng lah di sana. Lanjut. Kewajibannya. Nah, ya. Ada manfaat, ada hak, ada juga kewajiban di sana. Ya. Ini yang teman-teman banyak lupa nih gitu ya. Malu ngomongnya.
Nah, awal tahun nih ya. Awal tahun pastikan teman-teman bayar simpanan wajibnya gitu ya. Karena murah kan, mudah ya, Rp5.000 ya. Mudah-mudahan biar memudahkan gitu, kita fasilitasi langsung bayar setahun tuh. Itu dimungkinkan gitu. Biar nggak lupa gitu. Langsung deh, Pak Fadli saya mau langsung bayar setahun aja deh. 5.000 kali 12 berarti berapa tuh? 300.000. Setahun aja buat bayar simpanan wajibnya. Itu bisa dibayarkan dari awal. Karena ya manusiawi kadang-kadang lupa ya dengan kesibukan aktivitas kita. Gitu. Terus yang lanjutnya adalah membayar angsuran cicilan setiap bulannya kalau memanfaatkan fasilitas pembiayaan syariahnya Ewa Club. Ya, ini wajib loh ya. Karena menjadi hutang. Seperti itu. Terus berpartisipasi kegiatan usaha koperasi ya. Lanjut memelihara bersama asas keluargaan memenuhi ADART setiap putusan yang telah disepakati. Tuh, lanjut ya. Biar ini kayak masih banyak slide-nya juga nih. Hak anggota nih. Waduh, hak anggota menghadiri menyatakan pendapat, memberikan suara dalam RAT ya. Terus memilih dan atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas, berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi, mendapat informasi pengembangan koperasi, mendapatkan pelayanan yang sama antara sama anggota. Nah, ini normatif ya. Kalau yang teman-teman yang udah biasa jadi anggota koperasi atau jadi pengurus koperasi udah pasti tahu lah nih hak anggota secara umum ya. Nah, lalu nih produk-produknya ya. Apa aja sih produk-produknya di Ewa Club ini gitu ya? Pertama, simpanan dan sirkah emas. Ya, berikutnya take over riba. Yang berikutnya lagi pembiayaan syariah. Yang berikutnya lagi permodalan usaha, pengembangan bisnis, dan Qardul Hasan. Ya, nggak akan saya jelaskan dulu ya, bercepat saya selesaikan dulu aja ya. Nanti di sesi akhir kalau ada pertanyaan bisa kita interaktif lah yang jawab ya. Lanjut, akad-akad apa saja yang digunakan dalam koperasi Ewa Club ini? Banyak ya, hampir semua akad dalam fikih muamalah digunakan di Ewa Club ini ya. Ia ada akadnya wadiyah, akad murabahah, akad mudharabah atau musyarakah, akad salam, akad istisna, akad izaroh, dan akad ran. Ya. Lanjut. Nah, ini ada testimoni nih. Ada testimoni dari teman-teman anggota yang sudah mendapatkan atau menggunakan fasilitas Ewa Club ya dan mendapatkan manfaat di sana. Contoh dari Bu Setiawati Rahayu Garut nih. Kami sangat senang atas disetujuinya dan diturunkannya pembiayaan untuk motor yang kami idam-idamkan. Alhamdulillah, dan kami punya motor satu lagi, jadi kami bisa fokus untuk menggunakan motor yang ada untuk keperluan ekspedisi dan untuk tempat pengajian tiap pada asar. Jazakumullah khair. Sudah lagi dari Bengkulu nih, alhamdulillah prosesnya lancar, petugasnya siap, ramah sekali, pelayanannya pokoknya luar biasa. Alhamdulillah sudah jalan dengan baik. Ini Pak Amriyadi, pengguna layanan Get the Cash atau Gadai Emas Ewa Gold. Ada lagi satu lagi terakhir Bu Hasanah dari Purwakarta. Banyak sekali yang saya dapatkan. Pertama dari segi ilmu, yang kedua ketika kita sedang membutuhkan dana darurat, kita bisa menggadaikan logam mulia yang kita miliki. Yang ketiga, jadi banyak sharing pengalaman silaturahim maupun hanya secara online. Alhamdulillah ya. Nanti teman-teman yang udah pernah mendapatkan manfaat dari Ewa Club, ya teman-teman Bandung nih, boleh ya share ya di akhir sesi ini ya. Lanjut. Oke. Oke ya. Kebaikan tangan kanan. Jadi dengan bergabungnya kita semua ya bersama-sama nih di Ewa Club, maka banyak kebaikan yang kita sadari. Ya. Oke, habis ternyata ya. Habis sudah itu aja. Oke, ternyata materinya habis nih. Terakhir nih, saya mungkin mau sharing nih ya, sebentar ya. Silakan disimak videonya.
Belum muncul sepertinya videonya, Pak. Belum? Belum, belum muncul, Pak. Aduh, nah, sedap. Di stop share dulu. Yang slide-nya. Oke. Saya share lagi ya. Oh, nggak otomatis ininya. Oke. Terlihat? Ada. Oke, itu saja yang mungkin sementara bisa saya sampaikan. Lanjut mungkin bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, Kang Arif ya. Enggak, Kang Arif? Baik. Padahal teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan aktifkan fitur raise hand-nya ya. Atau boleh di kolom chat, nanti kita coba jawab. Mangga, silakan teman-teman. Pak Heri Maulana, boleh. Tafadol Pak Heri untuk Ini Mas unmute ya. Nasor masih ada nggak, Kang Arif? Mas Nasor sedang ganti device, Pak. Oh gitu ya. Tadi Oke lah. Ya. Ya.
Kalau yang susah-susah nih Mas Nasor aja ya. Nah, itu. Kalau untuk yang susah-susah, biarkan tim pusat. Eh, Kalau saya mudah-mudah aja. Ya Pak Heri, nanyanya yang susah ya. Pak Heri, mangga Pak Heri. Mana nih Pak Heri? Ya Pak Heri, silakan di-unmute Pak Heri. Itu mungkin hostnya di ini di Coba. apa di unmute tuh. Siap. Ya kunci mungkin ya. Bentar, Pak. Mangga Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang warahmatullahi Arif, Kang Fadli. Ya ini ingin mempertegas, kami yang kemarin daftar jadi AOG itu otomatis jadi anggota koperasi. Iya, Itu yang betul. pertama. Yang kedua, nah setelah jadi anggota kan kita belum tahu nih langkah-langkah selanjutnya, apakah dikumpulkan di dalam satu grup, apakah maksud saya itu untuk komunikasi anggota koperasi yang terdaftar. Itu seperti apa itu Kang? Mohon penjelasannya langkah-langkah selanjutnya. Ini mah jawabannya Kang Arif aja jawab Kang Arif. Arif Siap. aja itu mah. Baik, Pak Heri. Untuk AOG atau MOG yang sudah bergabung itu udah include ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Padli, include jadi anggota EWA Club. Dan untuk grupnya sendiri itu kita udah siapkan Pak di grup agen ya. Atau kalau enggak nanti saya sharekan linknya untuk masuk grup. Ada anggota, khusus anggota ya, anggota EWA Club. Begitu Pak Heri. Pak Heri udah jadi anggota, udah masuk grup deh kalau nggak salah. Sudah masuk grup. Udah ada, ya. Udah Grupnya ada. yang ini grup PA anggota EWA Grup. Club Bandung Pak Heri. Nah, Oh itu ya grupnya itu. Pak Oke. Heri. Oh itu anggota itu klub untuk koperasinya. Betul. Oke. Untuk semuanya. Kang, tadi kan tadi Pak Padri jelaskan ada kan 175.000 itu kan iuran wajib yang bulan pertama juga termasuk situ ya. Bulan selanjutnya belum bayar berarti ya? Belum. Nah, hitungannya seperti apa? Dari waktu kita ngitungnya dari Januari per akhir Desember atau per kita daftar? Per kita daftar, Pak. Misalkan saya kan, misalkan masuknya dari bulan Januari, berarti Januari sampai ini Januari aja yang baru dibayar kemarin itu ya? Nah, betul Pak. Jadi ketika Bapak itu daftar, bulan depannya itu udah bisa untuk melakukan simpanan wajib, Pak. Nah, minimalnya 25.000. Boleh lebih juga, Pak Heri? Oh, iya. Nggak, maksud saya gini, yang tiap bulan itu Ya. belum termasuk kan selanjutnya ya, berarti ya, Kang? Oh iya, belum termasuk, Pak. Oke. Belum Nah, itu termasuk. untuk langkah selanjutnya, mohon Kang dijelaskan kemana kita untuk membayarnya, Nah, informasinya. Untuk pembayarannya nanti tiap bulannya kita nggak tentuin temponya ya. Yang pasti tiap bulan boleh membayar minimal 25.000. Nanti kami kirimkan nomor rekening PTSBS-nya dan link untuk konfirmasi pembayarannya. Seperti itu Pak Heri. Oke. Ya mungkin ini Kang, termasuk saya kan saya juga nggak tahu ternyata saya sudah jadi anggota, kemudian tidak ada konfirmasi sebelum-sebelumnya, ya tidak ada ininya lah maksud saya informasi-informasi sehingga kita nggak tahu nih. Nah mungkin mohon nanti di grup itu diingatkan tiap bulan Kang, mungkin bagi kawan-kawan yang sistem setorannya per bulan, kecuali yang per tahun. Mungkin perlu pengingatkan terus tiap bulan seperti itu Kang. Siap Pak Heri. Dan sebelumnya diingetin. Siap. Untuk pengingatnya sendiri, kita juga ada blast dari pusat ya Pak. Mungkin Bapak belum menerima juga. Dan nanti juga biasanya tiap bulan ada pengingatnya insya Allah Pak Heri. Dari cabang sendiri. Oke, makasih Kang. Nanti insya Allah di grup anggota itu akan diingatkan tiap awal bulan ya. Tiap awal bulan sebaiknya gitu. Itu tugasnya Bu Suci itu. Ya, siap. Ingatkan grup anggota EWA Club ya. Jadi saya ingatkan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga teman-teman yang lain ada yang mau bertanya seputar EWA Club. Ada Teh Irfah nih, Kang Arif nih. Teh Irfah.
Nah, ada beberapa MOG Irfa yang mau masuk aplikasi EWA Club. Saya dapat nomor anggotanya, tapi nggak bisa masuk ke aplikasi. Udah kontak nomor EWA Club, tapi belum ada tanggapan. Terus bagaimana nih? Nah, untuk aplikasi sendiri seharusnya ini Mas Nasor, Pak. Kebetulan untuk masalah teknis di aplikasi memang sekarang ya sedang gangguan. Kalau kemarin masih bisa masuk. Insya Allah. Nah, Mas Nasoruddin udah masuk nih. Boleh ini dijawab oleh Mas Nasor ya. Mas Nasor ada pertanyaan nih. Ada beberapa MOG atau anggota yang kesulitan untuk masuk ke aplikasi. Dan sempat bertanya juga nih ke CS yang ada di pusat. Tapi belum ada tanggapan. Boleh Mas Nasor untuk menjawab. Tafadol. Mas Nasor, mana Mas Nasor? Padahal Mas Nasor. Apaan sebelumnya baru bisa masuk lagi nih. Ini ganti device nih. Mic-nya agak dijauhin lagi Mas Nasor. Mic-nya agak dijauhin lagi. Gerepek-gerepek Mas. Nah. Sudah jelas belum? Berisik gitu loh Mas. Berisik ya? Mic-nya aja. Sudah jelas belum? Sip Mas, coba Mas. Jelas ya? Halo. Sekali. Ya, masuk Mas. Ya. Cukup lumayan Mas. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sinyalnya putus. Ini juga tadi sinyal yang Telkomsel. Ya, setelah tunggu. Mengenai aplikasi ya. Aplikasi yang pertama kendalanya dulu sampai di mana gitu. Ya. Biasanya aplikasi itu terkendala karena pada saat data OG itu nomor handphone atau tanggal lahirnya tidak sesuai. Nah, maka biasanya kalau kendala di situ silakan screenshot lalu di WhatsApp-in ke nomor WhatsApp servis. Nanti insya langsung ditanggapi. Adapun tadi katanya ada yang belum dapat jawaban ya. Nah, belum dapat jawaban itu WA-nya kapan? Nah, karena kita customer service-nya itu buka di hari jam kerja. Ya, jadi kalau memang sampai hari ini belum ada tanggapan, mungkin ditunggu sampai hari Senin. Gitu. Itu sih kalau aplikasi. Nah, seperti itu Teh Irfah. Tadi saya sedikit dengar juga mengenai simpanan wajib ya. Ya. Simpanan wajib itu kalaupun memang nggak pengen diributin simpanan wajibnya setiap bulan, itu bisa dibayarkan simpanan wajib itu di awal selama 1 tahun hari. Jadi bisa langsung bayar selama 1 tahun ke depan. Contoh minimalnya 25.000 ya simpanan wajibnya. Nah, tinggal dikalikan 1 tahun ke depan berarti 300.000 ya. Itu dibayarkan bisa di awal. Dan sedikit bocoran tapi ini bagus banget. Simpanan wajib itu sebenarnya. Cek Mas suaranya rada ngeresek-ngeresek nih. Udah mulai ini. Ngeresek ya. Jelas. Nah, udah sedikit bersih Mas. Simpanan wajib itu baiknya itu dibayarkan di awal tahun setiap tahunnya. Kalau pengen S1-nya lebih baik. Masya Allah. Nanti antara bedanya ya gini. Nanti beda tuh simpanan wajib dalam 1 tahun dibayarkan semua di depan sama
setiap bulan sama di akhir tahun itu akan bagi hasil SAU-nya akan beda. Ya, bedanya di mana? Kenapa sih bisa beda gitu? Karena istilahnya simpanannya itu nanti akan tersimpan dimulai sejak awal tahun, sejak Januari gitu. Jadi lebih awal itu lebih baik. Jadi lebih awal simpanannya lebih banyak itu lebih bagus. Seperti itu. Ya, jadi kalau pengen gak direpotin setiap bulan bayarkan simpanan wajib, langsung aja. Kalau memang punya rezeki selama tahun ke depan, jadi nggak pusing-pusing, nggak usah bayar lagi konfirmasi lagi, seperti itu. Itu kan. Baik. Nah, Nah, seperti siap. Kang Arif bisa menangkap dengan baik? insya Tolong Allah. jelaskan lagi. Nah, gitu mungkin yang sedikit saya tangkap dari jawaban Mas Nasor untuk simpanan wajib tadi ya, terutama. Nah, untuk simpanan wajib, nah disarankan nih kalau bisa mending dibayar 1 tahun. Kenapa? Apa benefitnya? Salah satunya nanti di SHU-nya Pak gitu. Seperti itu. Ya. Nah, Ini sama seperti yang sudah saya sampaikan ya. ya. Ini dibayarkan setahun, kalau bisa di awal tahun dibayarkannya, gitu ya. Nanti akan menjadi nilai yang berbeda itu. Ada, ya mungkin ada persentase sedikit lah yang berbeda itu. Dengan yang katakanlah bayar bulanan atau dengan yang bayar setahun tapi bayar setahunnya di bulan November gitu ya. Itu akan beda nih ya. Nah, terus tadi yang pertanyaan Teh Irfah yang saya coba tangkep ya. Jadi yang penggunaan aplikasi suka susah masuknya itu kebanyakan itu karena ada kesalahan input pada saat mendaftar menjadi AOG MOG ya di nomor telepon atau tanggal lahirnya ya itu yang menjadi masalah gitu nggak match gitu ya atau kesalahan inputnya mungkin di administrasi di manajemen GOT-nya juga tuh ya pada saat nyerahin datanya ke manajemen klub gitu ya tapi itu memang jadi masalah, tapi bukan masalah yang nggak bisa diselesaikan. Ya, pasti akan ada solusinya. Nah, cuma solusinya tadi apa? Saya kurang nangkep tadi itu. Solusinya apa? Kontak customer service. Customer service pusat ya. Oke. Nanti akan kami share juga ya di grup anggota akan kami share lagi setelah pertemuan ini beberapa nomor customer service-nya EWA Club ya. Karena masing-masing nomor itu punya keperluan yang beda nantinya. Ya, biar langsung apa to the point dengan permasalahannya ada. Nah, ini terkait permasalahan aplikasi nanti ada CSC sendiri ya. Terus kait apa konfirmasi pembayaran iuran nanti ada CSC sendiri ya. Ya bukan begitu ya, Mas Nasor ya? Kang Fadli, mohon maaf, ada perubahan kemarin itu untuk CS-nya customer service dengan aplikasi itu untuk saat ini juga digabung. Digabung ya. Oke. Kang Arif, catat Kang Arif. Digabung nomor customer service. Siap. Jadi ya Teh Irfa ya, insya Allah ada solusinya Teh Irfa ya. Nanti kecuali konfirmasi, kalau konfirmasi link langsung menggunakan link. Oke. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Ada lagi yang lain, Mangga? Nggak ada yang nanya Sirkah nih. Ini nggak ada yang nanya. Oh, baru nih. Dipancing dulu baru keluar nih. Nggak ada yang nanya GTC. Gak GTC juga nih. Nggak tahu nih pada malu-malu gitu ya. Mumpung ada Mas Nasor nih. Alhamdulillah saya. Ini yang di sini termasuk teman Ansor semua nih kayaknya nih. Jadi enggak ya. Insya Allah GTC kan udah cair ya, udah ada yang cair. Ya, insya Allah pemuda Ansor semua di sini kita nih. Insya Allah. Nih dari Kang Wardani. Punten Kang, saya kan baru dapat nomor anggotanya di bulan ini. Sementara saya daftar AOG bulan November 2020. Apa pembayaran iurannya sejak November 2020 atau sejak Februari 2021?
Nah, Una mau nanya apa tuh? Ya, jawab dulu aja tuh. nah ini yang masalah ini. yang Kang Wardani ya, Kang Wardani ini untuk pembayaran tergantung penginputan di sistem EWA klubnya ya. Mungkin kalau misalkan November itu sudah terinput di bulan November. Jadi Kang Wardani bisa pembayaran iuran wajibnya di bulan Desembernya, Kang. Seperti itu. Dari bulan Desember. Gitu. Jadi sejak mendaftarkan. Betul. Kenapa kalau sekarang itu karena proses administrasi aja, ya. Proses yang butuh waktu. Jadi kewajibannya itu tetap terhitung dari ini. Kalau nggak ada ruginya kok, tetap diperhitungkan, uangnya nggak hilang juga. Nah, itu betul. Nanti SAU ini dapat SAU juga nanti. Oke nih, berikutnya ada dapat nama Mas Nasr. Una mau bertanya atau Fadol? Iya. Di-unmute-kan dulu tuh. Mangga, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang desyirkah nih Kang. Kan kemarin itu postingannya kan tentang apa? Tentang menabung di bank apa atau menabung Ewago gitu ya. Nah, apa? Manfaat ya kalau nggak salah ya. Nah, terus kan ada kalau di kita sudah ada desyirkah. Nah, itu bagaimana sementara desyirkah sendiri kan tidak dibuka setiap bulan atau setiap per 3 bulan gitu. Itu gimana tuh, Kang? Siap. Yang jawab siapa ini? Pak Padli, Pak? Atau Mas Nasr? Gini. Monggo Pak Padli. Nanti gini. Ini teman-teman harus tahu ya. EWA Club itu berbeda dengan EWA Gold ya. Berbeda, kebijakannya pun berbeda. Kalau EWA Gold itu cabangnya udah jadi cabang ya. Perwakilan Bandung udah jadi cabang. Sedangkan kalau klub itu masih berupa perwakilan daerah ya. Jadi manajerialnya dan pengambilan keputusannya itu ada di pusat. Kami hanya istilahnya apa? Kantor perwakilan untuk pelayanan. Ya, jadi ada hal-hal memang bukan ranahnya perwakilan daerah nih, kayak memutuskan sirkah kapan bukanya, kayak gitu. Itu bukan ranahnya perwakilan daerah ya, tapi ranahnya pusat nih. Makanya kalau pertanyaan sirkah nih pasti saya larikan, silakan ke pusat, tanyakan. Mumpung ada Mas Nasor nih. Ya Mas Nasor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kenapa nggak ini ya? Tadi mohon maaf, saya biar sedikit agak jelas nih pertanyaannya. Tadi diarahkan apakah nabung di bank atau di Ewago gitu ya? Enggak, intinya sih kenapa kan gini, diajarkan untuk memanfaatkan desirkah juga nih, ya gitu ya. Ya, Ewago menyarankan untuk desirkah juga. Itu bagian dari lifestyle-nya Ewago lah, ya gitu. Nah, sedangkan desirkah sendiri nggak dibuka tiap saat, ya. Ada batch-nya. Ya, kemarin baru buka sampai batch 2, sedangkan batch 3 sendiri masih belum dibuka. Nah, sekarang batch 2 udah tutup, mereka mau ikut desirkah juga, tapi nggak ada penyalurannya. Itu pertanyaannya. Ya. Sebenarnya kita ini ya. Tadi seperti Kang Fadli bilang ranahnya beda ya antara gold sama klub. Nah, di sisi lain di klubnya sendiri itu kita ada beberapa yang lagi kita rapikan ya, maka dari itu kita ada cerita untuk sementara kita tutup. Nah, terus solusinya bagaimana? Sebenarnya sih bukan tanpa solusi ya, dalam artian nabung buat tetap itu nggak masalah, tapi kalau seandainya punya keinginan lain bantu kawan-kawannya itu dari sisi aspek permodalan dan lain sebagainya, dan atau uang yang kita simpan itu biar lebih bermanfaat ya, itu bisa saja ditabungkannya di EWA Club ya dalam bentuk uang, itu nggak masalah ya, seperti masukkan ke simpanan berkah dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam bentuk klub kan mungkin salah masuknya ke sirkah ya, tapi sirkahnya kalau memang tutup itu bisa jadi ditabungannya dalam bentuk uang melalui simpanan berkah itu di EWA Club. Itu juga bisa
dijadikan kita manfaatnya ada gitu untuk berjamaah seperti itu. Seperti itu Kang Fadli. Ya. Bisa dimasuk di ini nggak? Ya, bisa diterima ya. Bisa didengarkan ya. Bisa diterima ya. Ya. Hanya kedepannya kalau udah ada perbaikan sistem, apakah program Sirka itu bisa tiap saat atau tiap bulan gitu? Katakanlah kan gini, kalau saya kan selalu analoginya itu untuk mengedukasi ke teman-teman ya dengan bahasa yang mudah. Sirka itu sama seperti kayak deposito gitu ya. Nah, seperti deposito berjangka waktu, ada yang 6 bulan, ada yang setahun ya. Dengan nisbah bagi hasil tentu masing-masing ya sesuai jangka waktunya. Seperti itu. Nah, yang membedakan apa dengan deposito? Ini instrumen investasi berbasis syariah dan dalam bentuk emas gitu. Itulah Sirka. Seperti itu. Nah, yang kita ketahui bersama kalau di bank itu kan deposito ya bisa kapanpun bukanya gitu. Nah, ini kan Sirka saat ini ya seperti disampaikan oleh Mas Nasor belum dibuka lagi batch 3-nya karena masih ada perbaikan sistem. Nah, mungkin pertanyaan lanjutannya adalah apakah setelah ada perbaikan sistem nanti akan dibuka tiap saat program Sirka ini? Ini pertanyaannya berat banget sebenarnya. Ini pertanyaan pengurus juga ini. Kalau pengurus tanyain juga sama anggota. Karena memang ini terkait dengan ini ya macam-macam banyak faktor. Jadi mungkin saat ini saya belum bisa menjawab itu ya. Tapi insya Allah kalau memang itu mungkin saja nanti dibuka setiap hari itu mungkin saja. Memang betul apa yang Kang Fadli katakan, Sirka itu sama dengan simpanan berjangka kalau di kooperasinya. Nah, simpanan berjangka yang jangkanya 3 bulan, 6 bulan, sekian bulan, ya bahkan Sirka itu kan nggak harus berbentuk emas, tapi berbentuk rupiah juga bisa. Nah, ya, bisa jadi nanti ada opsi-opsi lain ya, termasuk mungkin kemanfaatan untuk GTC dan lain sebagainya. Itu kita di pusat sedang merumuskan hal itu. Oke, saya punya jawabannya nih. Jadi buat teman-teman semua nih, ya, kan nabungnya nggak semua atau nggak selalu dalam bentuk emas kan. Katakanlah kita punya kebutuhan yang dalam jangka waktu dekat ya, misalnya setahun kemudian ya, kan tidak dianjurkan untuk beli dalam bentuk emas ya. Ya uangnya, ya udah dimasukkan saja ke simpanan berkah. Nah, simpanan berkah itu deposito juga, ya seperti deposito juga di Ewa Club ya. Tapi bentuknya dalam bentuk rupiah, bukan bentuk emas. Ya, itu bedanya dengan yang program Sirka. Jadi seperti disampaikan Mas Nasor, ya. Jadi Ewa Club itu bukan berarti Sirka ini belum dibuka lagi, nggak ada solusi. Ada solusinya di program simpanan berkah. Seperti itu. Ya, dan itu pun berjangka juga ya Mas Nasor ya. Ada jangka waktu 6 bulan, 3 bulan, setahun. Ya, bisa diatur itu. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab nih ya. Ada pertanyaan lagi kah untuk yang terkait Sirka? Kalau mau nabung emas selain Sirka, ada programnya Pak, ada programnya untuk Kang Paris. Iya, ada tadi sudah saya sampaikan ya. Ya, simpanan berkah dalam bentuk rupiah tapinya. Ya, sesuaikan aja dengan tujuan kita menabungnya ya, menginvestasikannya ya, gitu. Kalau dalam jangka panjang memang cenderungnya kita sarankan dalam bentuk emas ya. Tapi kalau misalnya dalam jangka pendek ya uangnya belum terpakai nih ya. Karena setahun kemudian baru direncanakan terpakai ya udah kita masukkan aja ke simpanan berkah ya dengan jangka waktu setahun di Ewa Club. Itu menjadi solusi insya Allah. Kalau untuk simpanan berkah itu sebenarnya seperti tabungan jasa ya, yang bisa diambil atau ditarik kapanpun. Jadi masuknya bisa kapanpun, keluarnya bisa kapanpun. Tabungan gitu. Ya. Yang berjangka ya, apa? Kalau yang berjangka apa? Simpanan berjangka nanti ada lagi. Oh, ada simpanan lagi. Untuk investasi ada lagi. Oh, kan ada lagi. Masya Allah. Ternyata banyak nih. Ada. ya. Ada juga simpanan untuk pendidikan itu bisa. Simpanan untuk haji umroh itu bisa. Ya. Jadi kawan-kawan bisa ini pilihan
Jadi bisa nabungnya mungkin ada, kalau kita ikut sebagai AOG atau MOG kan bisa nabungnya dalam bentuk gold. Itu kan bisa seperti itu ya. Bisa juga nabungnya dalam bentuk uang. Ya itu bisa dilakukan. Ya seperti untuk simpanan umroh, untuk pendidikan, untuk lain-lain itu nanti bisa ada semua. Ya. Siap, noted. Ya. Noted. Simpanan berkah itu adalah simpanan sukarela biasa ya. Bisa kapanpun dimasukkan, bisa kapanpun juga dikeluarkan, ya, diambil maksudnya. Tapi ada lagi simpanan berjangka tadi yang seperti deposito ya. Ya. Dan bocorannya gini, Kang Fadli, untuk simpanan berkah itu untuk saat ini memang bisa ditariknya kan hanya di hari dan jam kerja ya. Nah, ke depan kita masih menunggu nih ininya, itu insya Allah bisa ditarik hanya dengan aplikasi. Masya Allah. Aplikasi tinggal tarik. Kita tunggu aja tanggal mainnya apa ya aplikasi itu dirilis. Amin ya Allah. Semoga Allah mudahkan nih. Amin. Oke, lanjut nih Mas Nasor nih ya. Kita harus cepet nih ya, masalah waktu juga. Ada pertanyaan kita nih. Ini isu lainnya nih yang udah Mas Nasor duga nih. Terkait GTCast nih. Mau tanya mengenai GTC karena jadi bahasan yang lumayan menarik dengan beberapa rekan dan konsumen ya. Bagaimana sistemnya GTC ini? Apakah yang membedakan dengan sistem gadai di luar sana? Apakah terjamin bebas dari riba? Syukron. Afwan banyak pertanyaannya ya. Gak apa-apa, bertanya aja nggak apa-apa. Saya marahin kok, enggak. Ya, asal tergantung yang jawabnya mau jawab kan nih. Mas Nasor, jawab Mas Nasor. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mengenai riba atau enggak sebenarnya ini mungkin Ustadz ya harusnya yang jawab ya. Tapi insya Allah nih kalau yang kita lakukan di sini memang ini ya itu lebih mendekati syariahnya. Kenapa? Kenapa saya ngomongnya lebih mendekati karena ya hanya Allah yang tahu lah yang benar-benar syariah itu seperti apa gitu sempurnanya ya. Insya Allah ini lebih mendekati daripada yang lain. Itu kita biaya jasanya itu sesuai dengan emas yang dititipkan. Ya, bukan sesuai dengan pinjamannya, sesuai dengan uangnya gitu. Nah, kalau di pegadaian, di bank-bank itu masih dihitungnya sesuai dengan uang yang dipinjamkan ya. Tapi kita jasanya itu sesuai dengan emas yang dititipkan. Seperti itu bedanya. Ya. Ya, noted ya. Karena kalau masalah fikih itu memang intinya sih seperti itu ya. Ya insya Allah di klub kita ini pun karena basisnya adalah koperasi KSPPS ya, Koperasi Pinjam dan Pembiayaan Syariah ya. Tentunya ada Dewan Pengawas Syariahnya ya. Ada Ustadz Ruslan Malasabesi, ada Ustadz Ruslan lagi ya, Ruslan apa namanya lupa saya itu. Ya, ada dua Ustadz lagi. Nah, ada dua Ustadz Ruslan ya di sebagai pengawas syariahnya. Jadi setiap akad-akad transaksi ya, terus produk-produk ya, skemanya juga itu sudah melewati proses review dari Dewan Pengawas Syariah ya. Hanya Allah yang tahu ya. Dan ini ya, itu aja. Namanya fikih itu suka ada khilafiyah memang gitu lah. Ya, suka ada khilafiyah gitu. Jadi ya kalau saya pribadi sih ya, saya karena bukan ustadz ya, bukan kefaahnya bicara masalah fikih ya, itu sesuatu yang sering kali saya hindari gitu ya. Paling saya hanya menyampaikan bahwa ya ini akad yang dipakai apa gitu ya. Jadi kalau akad-akad yang dipakai itu kan disebutkan banyak ya, ada ran tuh gada ya. Jadi kalau GTC itu pakai ran ya, kayak gitu. Terus kalau misalnya sewanya itu bisa ijaroh gitu ya, pakai ijaroh gitu ya. Terus kalau misalnya transaksi jual beli pakai murabahah gitu ya. Terus kalau misalnya kayak di syirkah gitu bisa pakai musyarakah, bisa pakai mudorobah gitu ya. Dan lain sebagainya. Banyak akad-akad syariah yang inilah Dan insya Allah nih direktur operasional kita juga Bang Doli itu ya. Itu kompetensinya, kualifikasinya adalah S2 Ekonomi Syariah. Ya. Lulusan dari Ibnu Khaldun kalau nggak salah.
Ya, itu gurunya itu namanya aduh lupa ya. Dokter Tanjung lupa namanya. Henry Tanjung ya. Itu salah satu anggota Badan Wakaf Indonesia gitu ya. Seorang S3 ya ekonomi syariah ya dari Pakistan seperti itu. Jadi insya Allah kalau misalnya ini ada underlying fikihnya, ada dasar fikihnya yang digunakan gitu ya. Nah, masalah apakah 100% udah syariah comply, siapa yang bisa menjamin itu? Nah, gitu. Kita hanya bisa berusaha dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan itu adalah yang benar. Itulah proses istihadnya. Seperti itu. Amin. Mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman ya kalau masalah fikih itu di EWA Club, di Bank Syariah, di EWA Gold gitu ya. Selalu ada perbedaan-perbedaan gitu. Oke, nggak ada lagi pertanyaan nih? Sepertinya nggak ada lagi nih. Sudah tidak ada sepertinya ya. Mau bertanya Udah Pak? nggak ada ya? Sudah nggak ada sepertinya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah nggak ada ya? Ini ada pertanyaan terakhir nih dari Mami Vivit ya. Tapi pertanyaannya bukan untuk EWA Club ini, untuk EWA Gold ya. Tapi nggak apa-apa. Ini memang udah ada rencana nih Mami. Ya, udah ada rencana terkait operasional ya. Operasional hariannya nanti interaksi antara cabang dengan AOG ya. Nanti akan dibawakan oleh TICA. Tinggal tunggu tanggal mainnya kapan kita nge-zoom lagi. Kapan kita silaturahim via Zoom lagi. Ya, sabar aja Mami ya. Tapi memang itu jadi PR kami tuh. Rasa buat para AOG baru. Ya. Oke. Sepertinya nggak ada nih Kang. Iya. Ya. Waktu juga udah mulai menunjukkan pukul 6 Pak. Mau maghrib. Gitu. Udah ya. Gak ada lagi yang mau bertanya. Udah cukup berarti ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman. Udah nggak ada ya. Terima kasih pemaparannya Mas Nasor. Masya Allah di jalan masih sempat-sempatnya buat nemenin kita ya di acara sharing ini. Welcome ya Mas. Welcome itu. Ya. Fi amanilah Mas Nasor. Ya aman. Jazakallah Mas Nasor. Dan Pak Padli yang sudah menjadi badalnya Mas Nasor untuk pemaparan terkait EOA Club. Masya Allah. Masya Allah, saya terima kasih. Insya Allah kita jadwalkan rutin ya Mas Nasor ya. 1 bulan sekali buat agenda seperti ini ya, sharing-sharing buat anggota. Ya. Itu tuh. Insya Allah. Karena anggota baru tuh selalu ada kan tiap bulan nih. Selalu nambah ya betul. Sharing-sharing ringan seperti ini enak jadinya. Gitu. Mungkin terakhir Mas Nasor kata-kata penutup nih dari pesan-pesan dari pusat lah mungkin ya buat kita semua nih para anggota EWA Club Bandung nih, Giroh Ansornya bagaimana nih? Seharusnya kata-kata penutupnya dari Kang Fadli lebih keren. Saya sebenarnya dari belajar pengalaman saja ya Kang Fadli ya. Mungkin di awal saya ikut EWA Club dari awal ya, itu belum paham lah ya. Ini mungkin sedikit curhatan saya ya supaya mungkin jadi kalau memang baik ini bisa diambil, kalau memang enggak juga nggak apa-apa ya. Di awal saya gabung EWA Club itu nggak paham sama sekali EWA Club itu apa gitu kan ya. Bahkan ikut keanggotaan ikut aja gitu, nggak tahu tujuannya apa. Mungkin sama ya. Nah, tapi sekarang baru merasakannya. Nah, ketika saya punya blog, saya butuh duit. Nah, tinggal digeser-geserkan. Ketika saya butuh apa, itu tinggal komunikasikan apakah bisa pembiayaan atau tidak. Seperti itu. Jadi mungkin kemarin atau saat ini kita nggak merasa butuh ya. Makanya nggak. Tapi kita
kita bantu gitu, kita bantu yang membutuhkan. Jadi gabung EOA Club itu bukan hanya kita butuh ingin GTC saja gitu kan, tapi kita bantu dulu orang-orang kita, orang di sekeliling kita, supaya kita nanti suatu saat kalaupun kita membutuhkan kita juga bisa dibantu. Intinya sih itu sih dari saya Fadli. Saat ini. Masya Allah. Terima kasih ya Mas Nasor ya. Mudah-mudahan jadi ibroh buat kita semua nih. Amin. Amin. Kalau semuanya hafal, saya tadi sinyalnya naik turun sampai sekarang nomornya naik turun juga agak putus-putus kan. Terima kasih, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rangkaian acara kita kali ini terkait sharing EOA Club telah terlaksana. Walaupun sedikit tadi gangguan teknis, insya Allah kita agendakan rutin tiap bulan. Dan jangan lupa juga agenda EOA Club yang lain ya, seperti EOA Club mengaji tiap hari Senin sampai Jumat pukul 9. Nah, bukan hanya anggota, juga ajak juga keluarganya, karena kita ada kegiatan EOA Club mengaji salah satunya tiap pagi. Baik, mungkin itu aja pemaparan dari kami. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali ya, astagfirullahaladzim, 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 dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Barakallah. Anggota Klub Bandung, terima kasih. Terima kasih, jazakallah khair. Jazakallah khair semuanya. Salam kenal semuanya ya. Sampai ketemu di offline. Pamit ya. Offline Bunda ke Bandung. Insya Allah. Ya. Oke, hitung mundur Kang Arif. Baik, dihitung mundur ya. Halo, anaknya Mami Vivit. Siapa tuh Mami Vivit? Kalau di usia saya, aktivitas ini kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.